di antara ayat yang sangat mulia yang mengajarkan tentang cara di dalam mendakwahkan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mengajak orang lain ke dalam Islam ini, maka orientasi utamanya atau niat utamanya adalah mengajak orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang tersebut kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan bukan mengajak seseorang kepada dirinya untuk mengikuti dirinya, apalagi mengajak seseorang untuk mengikuti kelompoknya misalnya, untuk mengikuti majelisnya misalnya. Waliyadzubillah. Berapa banyak orang yang mengajak orang lain seakan-akan dia adalah seorang dai, dia mengajak orang, padahal pada hakikatnya niatnya adalah untuk mengajak manusia mengikuti dirinya, mengikuti dia dan mengikuti majelisnya, mengikuti kelompoknya. Waliyadzubillah, ini adalah sesuatu yang tercela di dalam syariat, di dalam agama kita. Karena yang diperintahkan di dalam agama kita adalah ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan mengajak manusia kepada Allah. Kita diperintahkan mengajak manusia untuk beramal ibadah, menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula para pemirsa sekalian, dilihat keberhasilan dakwah kita. Sangat tergantung keberhasilan dakwah kita itu kepada apa tujuan dan niat kita mendakwahkan ini kepada orang lain. Apakah tujuan kita untuk supaya orang lain itu mengikuti kita? Ataukah tujuan kita adalah agar orang-orang tersebut mengamalkan apa yang kita sampaikan? Ataukah tidak? Ini sangat bergantung kepada keberhasilan dakwah kita. Dan subhanallah, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, dan ini menjadi pelajaran buat kita sekalian. Di antara keutamaan orang yang mendakwahkan agama ini, mendakwahkan ilmu yang telah dia pelajari, kata Nabi SAW, seandainya ada satu orang yang mendapatkan hidayah karena sebab dirimu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah harta yang paling istimewa yang dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu, bagaikan satu unit mobil yang ada di zaman kita. Satu unit mobil termahal yang ada di zaman kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ad-dalu ala khair kafa'ilih. Orang yang mengajak kepada kebajikan, yang menunjukkan orang lain kepada kebajikan, ingat kepada kebajikan, bukan mengajak kepada dirinya, tapi mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kafa'ilih, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan apa yang dia ajak tersebut. Ketika dia mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, kemudian orang itu beribadah, maka dia mendapatkan bagian pahala dari ibadah orang yang dia ajak tersebut. Subhanallah. Oleh sebab itu, ada orang-orang yang telah mati bertahun-tahun, telah meninggal, telah dikuburkan, tapi pahala mereka tetap terus mengalir. Kenapa? Karena mereka dahulu senantiasa mengajak orang kepada kebaikan, yang dengan kebaikan tersebut orang-orang mengamalkannya. Maka meskipun dia telah meninggal, selama orang-orang ini mengamalkan apa yang pernah diajarkannya, dia tetap mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmati, dengan penuh hikmah. Dengan penuh hikmah. Hikmah, kata para ulama kita, yang dimaksudkan dengan hikmah di sini adalah al-basirah, petunjuk dan ilmu yang jelas. Ya. Al-basirah allati tubna 'alal ilmi, petunjuk yang dibangun di atas dasar ilmu. Ajak manusia sesuai dengan ilmu yang kita pahami dari agama ini. Jangan mengajak manusia dengan sesuatu yang kita tidak ilmui. Jangan pernah berceramah atau jangan pernah mengajak orang padahal kita belum mengetahui apa yang akan kita sampaikan, atau kita belum menguasai apa yang akan kita sampaikan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kita berucap, ya, jangan kita menyampaikan, mengajak dengan sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita adalah makna hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu benar-benar pada tempatnya. Meletakkan sesuatu benar-benar pada tempatnya. Di dalam berdakwah kita dituntut untuk bagaimana kita bersikap menyampaikan ilmu agama ini. Terkadang kita harus keras, terkadang kita harus tegas, terkadang kita harus berlemah lembut, dan seterusnya. Itu diantara bagian dari hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak selamanya kita harus tegas, tidak selamanya kita harus keras, sehingga terkadang membuat orang lari dari agama ini. Dan tidak selamanya kita harus berlemah. Tidak selamanya kita harus berlemah. Kadang kita harus sampaikan dengan tegas, dan terkadang kita sampaikan dengan lemah lembut. Dan itu kita sesuaikan dengan kondisi orang yang menerima ajakan kita. Jangan pernah mengajak orang dengan sesuatu yang tidak sampai kepada mereka. Dan ini diantara makna dari wal mau'izatil hasanah. Mau'izah, nasihat yang baik. Kata para ulama kita, mau'izah, nasihat yang baik di sini adalah khitabun nas bima yuslihuhu. Kita mengajak manusia, berbicara kepada manusia dengan apa yang bisa memperbaiki keadaan mereka. Berbicara kepada manusia, orang yang kita dakwahi, kita sampaikan dakwah kepada mereka dengan apa yang bisa memperbaiki keadaannya, bukan dengan apa yang bisa justru membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan mau'izah hasanah, itu bukan nasihat yang baik kata para ulama kita. Mau'izah hasanah adalah bagaimana kita berbicara dan menyampaikan ilmu ini, menyampaikan agama ini dengan apa yang bisa membuat orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai kepada akal mereka, yang bisa mereka pahami dengan baik. Jangan kita sampaikan sesuatu yang mereka tidak bisa memahaminya, sehingga mereka menganggap Islam ini sulit untuk diamalkan. Akhirnya mereka meninggalkan pengamalan terhadap Islam ini, wal iyadzu billah.